ya di buku versi bahasa Arab di halaman 133. Pembahasan judulnya adalah di halaman 328, tubuh hancur dimakan tanah kecuali tulang ekor. Ini yang akan dibahas. Dalam riwayat Muslim, juga riwayat hadis Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal insani syai'un illa yubla illa 'admun wahid." Tidaklah dari manusia itu kecuali akan punah. Tulangnya punah, rambutnya pun punah. Walaupun rambut itu punahnya lama. Giginya pun punah, akan punah semuanya. Illa 'admun wahid, kecuali tersisa satu tulang. Wa huwa dam danab, ajbud danab, yaitu tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalaq yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat dari tulang ekor inilah dihidupkan kembali. Ini yang termasuk yang tidak akan hancur adalah tulang ekor kita. Dan dia berada di pertengahan, nanti akan tumbuh lagi, dan tumbuh lagi, tumbuh tulang lagi, tumbuh daging lagi, kemudian dihidupkan lagi. Asalnya dari tulang ekor. Kullu bani Adam ya'kulu turab illa ajbud dhanab. Semua bani Adam akan dimakan oleh tanah. Artinya akan habis menjadi tanah, dimakan oleh cacing dan tanah. Wa minhu khalaq wa minhu yurakkab. Dari tulang ekorlah dia diciptakan dan dia akan disusun kembali dari tulang ekor tersebut. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad. Menjadi sebuah keyakinan bahwasannya mukmin itu di yaumul qiyamah, atau bahkan manusia itu di yaumul qiyamah akan dibangkitkan, dan yang tersisa kalau semua sudah hancur dimakan oleh tanah adalah tulang ekor. Yuqalu ajmu atau ajbu dzam. Ada yang membacanya dengan ajam pakai mim, ada yang membacanya pakai ajab pakai ba. Dua-duanya lughatani wa huwa juz'un latif fil usul salaf. Ini dua bahasa, dua perkataan yang dia ini ada pada tulang sumsum, tulang yang di tulang ekor. Dia sangat kecil di ujung bawah tulang punggung. Orang menyebutnya dengan tulang ekor, ra'sul asib, atau kira ra'sul as-as, kama rawahu Abu Daud fi Kitabul Ba'ats, dan juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah, ma huwa? Ditanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana itu tulang? Mithlu habbatul khardal. Ini tulangnya sangat kecil. Habbatul khardal. Habbatul khardal itu seperti biji sawi. Wa minhu tansha'un. Dari tulang inilah kalian akan dihidupkan kembali. Dalam riwayat lain, minhu khalaqa wa minhu yurakkab. Dari tulang itulah kalian diciptakan dan dari sana pula kalian akan dibangkitkan. Dan sangat mudah bagi Allah menghidupkannya. Pohon-pohon saja, rerumputan, semuanya dari biji. Allah bisa hidupkan dari biji itu. Ternyata manusia pun nanti ada seperti sebesar biji sawi. Itu tulang ekornya dan Allah akan hidupkan dari itu. Ketika dihidupkan, nanti dikumpulkan di padang mahsyar dan akan ditanya tentang semua amalan, apa yang kau lakukan, untuk apa waktumu, untuk apa hartamu, dari mana hartamu, untuk apa hidupmu, akan ditanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejelekan sebesar biji sawi, sebesar biji sawi atau lebih kecil sebesar atom, ya Allah, syarran yarah, dia akan melihat, dia akan ditanya. Jadi semua kejelekan akan ditanya dan semua kebaikan akan ditanya. Pembahasan berikutnya, pembahasan tentang
Jasadnya para nabi dan para syuhada itu tidak dimakan oleh tanah. Mereka hidup. Ya, ada sebuah cerita mungkin boleh dilihat di beberapa literatur mengatakan kuburan Uhud itu pernah suatu hari kena banjir. Kuburan Uhud, syuhada Uhud, kan di sampingnya syuhada Uhud ada gunung, gunung yang kecil, Jabal Rumah. Di samping Jabal Rumah ada sungai. Sungai itu memang dari zaman Rasulullah sudah sungai itu, tapi kadang-kadang kering. Tapi kalau lagi musim hujan, sungainya di situ meluap. Suatu hari pernah sungainya meluap sampai kepada kuburan syuhada. Akhirnya kuburan syuhada itu terbongkar sebagiannya dan terlihat kuburan syuhada yang sudah meninggal 1400 tahun yang lalu masih mengalir darahnya. Dan ini tersaksikan. Maka kalau diceritakan secara ilmiah mungkin bingung kenapa itu terjadi. Tapi yang jelas itu terjadi. Darahnya masih ada, masih segar, seolah-olah dia masih hidup dan belum mati. Nas'alullah salam wal afiyah. Allah mengatakan surat Al-Imran ayat 169, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dikasih rizki. Jadi masih ada nikmat mereka. Ini orang syuhada dan orang yang orang syuhada dan para nabi. Tapi yang dimaksud syuhada di sini kemarin kita bahas beberapa syuhada, juga dimaksud diantaranya adalah orang yang meninggal di medan perang. Sekarang orang karena mendengarkan ayat ini, syuhada itu diberikan rizki, berarti dia nikmat terus. Nggak nikmatnya. Karena dikatakan, inna rabbihim yurzakun. Dia ada di sisi Allah dan terus diberikan rizki dalam hidupnya. Jadi dia dikasih kenikmatan dulu sebelum dimasukkan kenikmatan surga. Nah, ada orang dengar-dengar hadis kayak begini, apa yang dia lakukan? Sebagian orang bom bunuh diri. Katanya biar ketemu bidadari. Ya subhanallah. Enak banget tiba-tiba mati, bunuh diri, ketemu bidadari. Tobat baru 3 hari, bunuh diri, ketemu bidadari. Allahu Akbar. Ya. Oh, ini yang hidup bertahun-tahun, berjuang sholat malam, berjuang puasa, berjuang sedekah, kadang males, kadang semangat, kadang futur, kadang iman. Mana yang lebih sulit? Kalau kita lihat, orang yang mati syahid, baru tobat seminggu mati syahid. Orang yang mati bunuh diri, baru tobat seminggu, sama orang yang puluhan tahun harus istiqomah. Mana yang lebih sulit? Orang istiqomah, maka orang yang istiqomah bersabar di atas agama, melakukan amal soleh semampu kita dan menjauhkan maksiat semampu kita, itu perjuangan panjang. Maka tidak benar Islam mengajarkan membunuh diri, salah. Tidak ada Islam mengajarkan membunuh diri. Bahkan tidak pernah satu sahabat pun dia bunuh diri, kecuali Rasulullah kabarkan yang bunuh diri masuk neraka. Ada sebuah cerita seorang yang perangnya hebat sampai para sahabat kagum dengan ketangkasan keberanian dia perang. Sampai para sahabat mengatakan nih orang kalau meninggal masuk surga nih. Paling berani, paling tangkas, paling hebat, paling depan. Rasulullah ketika ngelihat orang itu, Rasulullah mengatakan dia di neraka, kata Rasulullah. Para sahabat bingung, kok ini orang masuk neraka? Ini pernah kita ceritakan. Akhirnya badannya ternyata kena luka banyak, dia nggak sabar, dia tusuk badannya dengan tombak. Lah ini orang yang perang saja kalau dia bunuh diri sendiri, kata Rasul di neraka. Jadi tidak benar orang yang mengatakan Islam mengajarkan bom bunuh diri. Itu tidak benar. Dan itu pendapat yang salah. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bolehnya bom bunuh diri. Mereka berdalil dengan hadis. Hadis Jurej. Pernah dengar kisah Jurej? Atau hadis anak, ya hadis Jurej. Yang dia usaha dibunuh, dinaikkan ke gunung, dia nggak mati. Ditenggelamkan di laut, dia nggak mati. Sampai akhirnya dia kembali dan mengabarkan kepada raja, kalau kamu membunuh aku, kumpulkan semua rakyatmu,
lalu ikat aku di tiang sambil kau panah dan kau panah mengucapkan bismillah dengan robnya anak ini. Kemudian dipanahlah anak tadi kemudian mati. Mereka berdalil dengan hadis ini kalau begitu ini Jurej ngajarin cara bunuh dia, berarti Jurej bunuh diri. Ini pendapat yang salah. Kenapa? Karena dia tidak membunuh dengan tangannya sendiri. Yang ngebunuh dia tetap orang lain. Yang terlarang itu membunuh dengan tangan sendiri, meledakkan bom, itu bukan mati syahid, itu salah. Itu bukan dari Islam. Bahkan bisa jadi orang yang istiqomah di atas agama, di atas ketaatan, berjuang untuk tetap menjadi orang baik, meninggalnya malah menjadi orang-orang yang syuhada, siddiqin, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya, walidzalika la yuqsaluna wala yusallu alaihim. Maka itu orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolati. Ini kalau matinya dalam perangnya. Wa thabata dzalikal haditsus sahih fi syuhada Uhud wa laysa hada mawdi' dzikruha. Dan ini datang dari hadis-hadis syuhada Uhud. Imam Malik meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah annahu balagha anna Amr bin Jamuh wa Abdullah bin Amr al-Ansariyin thumma Salamiyin kana qad hafara sayl kubruhuma wa kana kubruhuma mimma yali sayl wa kana fi kubru wahid minhuma mimma istushhida yawm Uhud fa hafara anhuma liyughayyira min makanihima fa wajada lam yataghayyar ka'annahuma mata bil ams. Subhanallah. Diriwayatkan, ternyata riwayat dari Imam Malik. Imam Malik ini hidup di abad kedua Islam. Berarti baru sekitar 100 tahun meninggalnya atau setelah perang Uhud, sekitar itulah. Ini dikisahkan dari Imam Malik dari Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah bahwasannya telah sampai berita kepada dia ada kuburan Amr bin Jumuh dan Abdullah bin Amr, keduanya dari Ansar dan juga dari Bani Sulaim. Kuburan mereka terkikis aliran air karena kubur mereka terletak bersebelahan dengan aliran itu. Keduanya ada di dalam satu kubur. Jadi dua-duanya Amr bin Jumuh dan Abdullah bin Amr dalam satu kuburan. Mereka termasuk para syuhada yang gugur perang Uhud. Mereka termasuk para syuhada yang gugur perang Uhud. Oleh karena itu, kubur mereka kemudian digali untuk dipindahkan dan ternyata jasad mereka tidak berubah sama sekali, seakan baru saja meninggal. Salah satu dari keduanya terluka, tangannya terletak pada lukanya dan agaknya dulu dikubur dalam keadaan seperti itu. Maka kali ini tangannya disingkirkan dari lukanya supaya lurus posisinya, tapi tidak bisa. Tangan itu kembali lagi seperti posisi semula. Jarak waktu antara perang Uhud dan saat penggalian tersebut adalah sekitar 46 tahun. Bahkan kita katakan tadi, akhir-akhir tahun ini, beberapa tahun yang lalu pernah terjadi juga banjir di Jabal Uhud. Sebagian jenazahnya terlihat masih berdarah. Abu Umar berkata, hadis ini tidak diperselisihkan bahwasannya ia munqati dari Malik, tapi ia mutasil dari berbagai sumber lain yang sahih dari Jabir. Demikian pula halnya setiap orang yang mati terbunuh sebagai syahid di jalan Allah dari kalangan umat-umat terdahulu atau siapapun yang terbunuh dalam membela kebenaran seperti para nabi mereka. Dalam Sunan At-Tirmizi ada kisah Ashabul Ukhdud, diceritakan bahwasannya pemuda yang dibunuh oleh raja itu akhirnya dikubur. Berkata Imam Tirmizi, orang yang menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab kubur pemuda itu dibongkar dan ternyata jarinya masih terletak di pelipisnya seperti yang dia lakukan ketika dibunuh dulu. Hadis ini hasanun gharib. Ini Ashabul Ukhdud. Tapi ternyata hadis ini sahih dari Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Jadi padahal Ashabul Ukhdud sudah mati sudah lama sekali. Dia mati dibunuh oleh raja gara-gara dia mengucapkan la ilaha illallah tadi yang kita kisahkan. Yang dia akhirnya dipanah oleh rajanya, dikuburkan, ternyata kuburannya dibongkar, dia masih
segar dan masih memegang pelipisnya yang terkena dengan panah. Para penukil berita meriwayatkan bahwa ketika Muawiyah rahimahullah ta'ala mengalirkan mata air yang dia temukan di Madinah ke tengah wilayah pekuburan, dia memerintahkan orang-orang memindahkan mayit-mayit yang dikubur di situ. Peristiwa ini terjadi pada masa kekhalifahan beberapa tahun setelah musim kelaparan, yakni sekitar 50 tahun sejak perang Uhud. Ketika digali, mayat-mayat itu ternyata masih utuh, seperti keadaan mereka dulu. Orang-orang menyaksikan ketika sebuah cangkul menyentuh kaki Hamzah bin Abdul Muttalib, ternyata darahnya mengalir. Begitu pula Jabir bin Abdullah, waktu itu membongkar kuburan ayahnya, Abdullah bin Haram, dan tampak seakan-akan baru saja dikuburkan kemarin. Peristiwa mengenai para syuhada ini sangat terkenal jika tidak perlu diulas panjang lebar. Jadi ternyata sudah beberapa kali kuburan Uhud itu terbukti ya. Ini buku yang kita baca di tahun berapa ini bukunya, dia menceritakan ini di abad ke-8, di abad ke-7 ini buku. Penulis buku meninggal di 671 Hijriah. Sekarang sudah 1400 lebih. Berarti penulis saja sudah menukilkan tentang kisah ini di waktu itu kuburan mereka terbongkar dan ternyata mayitnya masih utuh dan masih berdarah. Dan di abad ke-14 ini pun atau ke-4 ke-15 ini pun masih terjadi kuburan yang terbongkar dan mereka masih berdarah. Ini menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala benar yang Allah katakan hum ahya walakin la tash'urun. Mereka itu masih hidup dan kalian tidak merasakannya. Disebutkan lagi di sini, begitu pula seluruh penduduk Madinah menceritakan bahwa dinding kubur Nabi alaihissalam pernah roboh pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Di waktu itu ia menjadi wali kota Madinah dan Umar bin Abdul Aziz wali kota di kota Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Akibat robohnya dinding kubur tersebut, maka tampaklah beberapa telapak kaki. Mereka khawatir kalau itu adalah kaki Nabi SAW. Tentu saja orang yang sangat menyesal hingga akhirnya Sa'ad bin Musayyib radhiyallahu anhu meriwayatkan pada mereka bahwa jasad para Nabi tinggal di bumi tidak lebih dari 40 hari sejak dikuburkan, sesudah itu diangkat. Beberapa saat kemudian Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab datang. Dia segera tahu bahwa itu adalah telapak kaki kakeknya, yaitu Umar bin Khattab. Bukankah dia, semoga Allah senantiasa merahmatinya, dulu mati terbunuh sebagai syahid? Karena Umar juga mati terbunuh sebagai syahid. Ya, kalau di riwayat ini seolah-olah jasad Nabi itu diangkat setelah 40 hari meninggal. Jasadnya, memang dia meninggal dan tapi jasadnya tidak hancur dan diangkat. Dan memang beberapa kali kisah bahwasannya kuburan Nabi Muhammad SAW itu ingin dicuri. Ternyata faktor mencuri kuburan Nabi ini terjadi sekitar 3 kali pencurian. Faktor pencurian kuburan Nabi salah satunya adalah ekonomi. Kenapa? Karena kalau kuburan Nabi dipindahkan ke kota mereka, nanti kota mereka banyak yang ngunjungin. Ini terjadi suatu hari ada orang dari sekitar Maroko. Tapi dimimpikan oleh siapa? Dimimpikan oleh seorang raja dari Mesir. Raja Mesir ini mimpi. Dia dalam mimpinya melihat ada orang yang mukanya jelas dia lihat sedang menggali kuburan Nabi. Maka orang Raja Mesir ini minta nasihat kepada menteri-menterinya. Aku mimpi seperti ini, apa pendapatmu? Maka menteri-menterinya mengatakan bahwasannya mimpi raja ini benar. Kita harus pergi ke Madinah. Pergilah raja ini ke Madinah. Begitu dia pergi ke Madinah, dia bawa hadiah yang banyak untuk dihadiahkan kepada semua orang yang tinggal di Madinah. Tapi dia bermaksud membagikan sendiri hadiah ini kepada semua orang yang tinggal di Madinah. Maka dia bagikan satu persatu hadiah itu kepada semua orang yang datang. Sambil dia ingat muka orang yang dia lihat di mimpi. Sudah semua orang Madinah hadir,
dan hadiahnya sudah dibagikan, dia nggak ketemu tuh orang. Dia cari lagi informasi, masih ada nggak orang yang tidak dapat hadiah tuh? Dikatakan ada. Dia juga seseorang yang sering bagi hadiah di sekitaran Masjid Nabawi. Dan dia tinggal di dekat Masjid Nabawi. Maka raja ini mengatakan, coba bawa aku ke rumah dia. Orang ini terkenal baik. Terkenal memberikan hadiah, dermawan, sering berbagi, terkenal baik. Maka ketika raja tadi datang, raja tadi langsung mengingat, lihat mukanya, kata dia ini mirip seperti yang kulihat dalam mimpi. Maka raja tadi langsung memerintahkan kepada anggotanya, coba periksa rumah dia. Begitu ditarik rumahnya, dia punya permadani. Ditarik permadaninya, ternyata permadaninya itu bolong ke bawah sampai ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Hampir sedikit lagi dia masuk ke kuburan Nabi, tapi ketahuan. Ketahuan, akhirnya dia diusir dan dihukum di situ. Ditanya sama dia, gimana caramu? Kok orang-orang nggak tahu kalau kamu menggali? Ternyata setiap malam dia gali, lalu dia letakkan di, kalau orang Maroko, orang Maghrib itu punya baju yang punya tutup kepala ya. Nah, itu bajunya, tutup kepalanya kan besar. Dia masukkan pasirnya ke situ tiap malam. Jadi kerjanya malam, dia masukkan pasirnya ke situ, dia buang ke baki. Dia bekerja sama teman. Hampir sedikit lagi kuburan Nabi kena mimpi. Dan ini beberapa kali kejadian, hampir 3 kali kejadian orang yang ingin mencuri jasad Nabi semuanya gagal, tidak berhasil. Maka disebutkan oleh para ulama sejarah, sebenarnya setelah kejadian itu, para raja-raja tersebut atau orang-orang berkuasa pada saat itu membuat seperti galian, yang galian itu berbentuk kotak di sekitar rumahnya Aisyah. Lalu dia dia gali ke bawah kotak, lalu mereka tanamkan timah-timah. Jadi zaman itu belum ada cor, semen seperti sekarang. Mereka tanamkan timah. Jadi sampai sekarang itu di bawah-bawahnya masih ada timah-timah yang mereka sengaja agar tidak bisa dicuri lagi jenazah Nabi Muhammad SAW. Ada juga kelompok yang pernah mencuri Hajar Aswad. Siapa kelompok yang pernah mencuri Hajar Aswad? Kisahnya Syiah. Syiah pernah mencuri Hajar Aswad. Mereka bawa beberapa lama Hajar Aswad hilang dari Ka'bah. Kemudian direbut lagi dan diletakkan lagi Hajar Aswad di situ. Ya. Ini sedikit kisah tentang kuburan Nabi kita Muhammad SAW. Karena dalam kisah ini kuburan Nabi pernah ambruk. Ternyata terlihat kaki, itu adalah kakinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan, diriwayatkan dari Nabi SAW, muazin yang senantiasa mengharapkan pahala Allah adalah seperti halnya orang yang terbunuh berlumuran darahnya. Jika dia mati, jasadnya tidak akan dimakan cacing dalam kuburnya. Rasul sudah mengabarkan, ada orang yang mati tidak akan dimakan cacing dalam kuburnya. Zahir hadis ini menyatakan bahwa muazin yang senantiasa mengharapkan pahala Allah dalam mengumandangkan azannya juga termasuk orang jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Majah meriwayatkan dalam Sunan dari Aus bin Aus, dia berkata, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya harimu yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu Adam dimatikan, pada hari itu ditiupkan sangkakala, dan pada hari itu terjadinya tiupan yang mematikan. Maka dari itu, bersalawatlah kamu banyak-banyak kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya salawat kamu sekalian akan disampaikan kepadaku, yaitu dilaporkan kepadaku. Maksudnya salawat kita itu akan disampaikan ke Rasulullah. Rasul tahu siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Rasulullah SAW itu secara keberadaan sebenarnya dia belum mati. Yang mati adalah jasadnya, tapi dia hidup. Karena para nabi dan para syuhada itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami dilaporkan kepadamu padahal jasadmu telah remuk, atau mereka katakan engkau telah hancur.
Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Ini hadisnya sahih. Bahwasannya jasadnya nabi tidak akan mungkin dimakan oleh tanah, dimakan oleh cacing, dimakan oleh belatung. Tidak mungkin. Jasadnya para nabi. Jadi jasadnya nabi itu ada. Saya katakan, hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Bakar Al-Bazzar dari Shaddad bin Aus. Mengenai sanadnya mereka sepakat dari Husain bin Ali, dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari Abu Ash'ath. Sementara itu kata Abu Muhammad bin Abdul Haq, ada yang mengatakan bahwasannya Abdurrahman adalah ibnu Yazid bin Tamim. Yang menurut Imam Bukhari maupun Abu Hatim dia seorang yang hadisnya mungkar dan dhaif. Saya katakan pula, hadis yang serupa telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Bukan lewat sanad tadi. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Amr bin Sawad Al-Misri dari Abdullah bin Wahab, dari Amr bin Harith, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Zaid bin Aiman, dari Ubadah bin Nas, dari Abu Darda. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, bacalah salawat sebanyak-banyaknya kepadaku pada hari Jumat, karena hari Jumat itu hari yang disaksikan, yakni dihadiri para malaikat. Dan sesungguhnya tidak akan ada seorang pun yang membaca salawat kepadaku, melainkan salawatnya itu ditampakkan kepadaku sampai selesai. Jadi kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, terutama di hari Jumat. Boleh kita bersalawat bagaimana? Sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid di hari Jumat. Kalau hadis ini sahih, jelas bolehnya kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di hari Jumat. Bahkan man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyara. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Apa maknanya Allah bersalawat kepada dia? Maknanya Allah menyebut namanya dan mengangkat derajatnya di sisi para malaikat. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi, itu keutamaannya besar. Bahkan para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wal malaika yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah memerintahkan kita, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam kepada Nabi. Salawat menurut mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab yang lain wajib. Walaupun 1 kali seumur hidup. Karena Allah perintahkan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi sebagian mazhab Syafi'i mengatakan salawat yang paling wajib adalah di tahiyat akhir ketika sholat. Itu salawat yang paling akhir. Dan lafaz salawat yang paling afdol adalah salawat Ibrahimiyah ketika kita tahiyat akhir. Itu lafaz salawat yang paling afdol. Adapun selain daripada itu, salawat-salawat yang sering dibuat-buat oleh orang, nggak ada yang ngejamin salawat itu yang paling baik. Salawat apa namanya? Salawat naria, salawat apa lagi? Tibbul qulub. Itu apalagi salawat tibbul qulub itu, kata mereka barang siapa membaca salawat ini akan sembuh penyakitnya. Padahal dalam salawat itu seolah-olah Nabi Muhammad yang menyembuhkan penyakit. Itu bahaya itu doa. Ya. Kita wajib bersalawat tapi tidak boleh gulu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan dalam hadis, la tutruni kama atratin nasara. Jangan kalian tutruni. Tutrun itu gulu, berlebih-lebihan, menyanjung, memuji. Sebagaimana Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa. Bagaimana Nasrani berlebih-lebihan mengatakan anak Tuhan. Itu berlebih-lebihan. Fa inna ma ana abdun, aku ini cuman seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa Rasul, maka katakanlah aku ini hanya hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian Abu Darda berkata, saya bertanya setelah meninggal, Rasul menjawab, dan juga setelah meninggal, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi.
Dengan demikian berarti Nabi alaihi wassalatu wassalam tetap hidup dan diberikan rizki. Ini kesimpulannya. Nabi dan orang syuhada tetap diberikan rizki walaupun sudah mati, sebagaimana di dalam surat Al-Imran ayat 169. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka hidup diberikan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kepada bab yang baru. Selesai ini bab tentang kubur dan berkaitan dengan kubur, nikmat kubur para syuhada sudah selesai. Sekarang masuk dalam bab ditiupkan sangkakala. Ini kejadian kiamat berikutnya. Akan ditiupkan sangkakala. Pada bab ini diterangkan bagaimana kehancuran alam semesta terjadi, yakni dengan ditiupnya sangkakala dan kematian sekaligus seluruh umat manusia, dan juga diterangkan tentang waktu antara tiupan yang pertama dan tiupan yang berikutnya, kebangkitan kembali semua makhluk, penghimpunan dan munculnya api. Oke. Berarti dari awal kitab sampai sekarang ini kita baru membahas tentang pertama adalah orang sakratul maut. Kita pernah bahas sakratul maut. Bagaimana orang mukmin, bagaimana orang kafir, bagaimana orang yang bermaksiat di antara itu. Setelah itu kita membahas tentang nikmat dan siksa kubur. Yang ditutup di akhirnya tentang syuhada dan para nabi. Bahwasanya mereka mendapatkan kebaikan. Kematian itu adalah akhir bagi personil, perorangan. Itu kematian. Nanti dia membahas tentang tiupan sangkakala. Ini akhir semua alam. Akhir alam semesta ini dengan tiupan sangkakala. Di dalam riwayat Muslim, kita baca sekarang, hancurnya alam semesta. Di dalam riwayat Muslim, an Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yakhrujud dajjal fi ummati yamkuthuna arba'in. Nanti akan keluar dajjal dari umatku dan dia tinggal 40. La adri arba'ina yawman au arba'ina syahran au arba'ina aman. Aku enggak tahu. Kata sahabat tadi, apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Jadi akan keluar di akhir zaman sebelum peniupan sangkakala keluar dajjal. Ini termasuk ayat tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro itu keluarnya dajjal. Kalau kiamat sugro itu, tanda-tanda kiamat sugro itu adalah diutusnya baginda Nabi dan meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah dengan hari kiamat itu dekat. Dajjal ini asal kalimat dari dajjala, da, jim, dan lam. Tapi menggunakan kalimat dajjal, fa'al, karena ingin menunjukkan mubalaghah. Amat teramat sangat. Amat teramat sangat dalam kebohongan. Maka dajjal itu pembohong yang paling bohong. Itu dajjal. Di dalam riwayat yab'atsullahu ta'ala Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam ka'annahu Urwah bin Mas'ud fayatlubu fayuhlikuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Nabi Isa bin Maryam. Dia seperti Urwah bin Mas'ud. Dia akan mencari dajjal dan membinasakannya. Setelah itu manusia hidup sejahtera selama 7 tahun, tidak ada permusuhan. Jadi yang keluar dajjal dulu. Dajjal itu dia betul-betul penipu besar. Dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa menghidupkan tanah yang mati, dia bisa menyuburkan tanah yang tandus, dia juga bisa mematikan kebun-kebun yang hidup. Bahkan ada anak muda nanti datang ke depan Dajjal dan anak muda itu nggak percaya kalau dia itu Dajjal sebagai Tuhan. Maka Dajjal langsung membelah anak itu menjadi 2. Begitu anak itu terbelah menjadi 2, Dajjal mengatakan, hiduplah engkau. Tiba-tiba anak itu hidup. Maka Dajjal mengatakan, aku Tuhanmu yang mematikan dan menghidupkan.
Kan ketika Nabi Ibrahim bertemu Namrud, Nabi Ibrahim ketika itu Namrud kan juga mengaku Tuhan. Qala ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ini perkataan siapa? Perkataan Namrud kepada Nabi Ibrahim. Apa kata bantahan Nabi Ibrahim kepada dia apa? Fa'ati syamsi minal masyrik. Kalau gitu minal maghrib. Kalau begitu datangkan matahari ini dari sebelah barat. Fabuhital ladzina kafar. Dia nggak bisa membantah. Nah, dia nanti ketika keluar Dajjal pun seperti itu. Dajjal itu dikatakan penipu karena dia betul-betul menipu manusia agar tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dajjal ini mencari teman supaya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah iblis. Iblis itu mencari teman, dia nggak mau masuk neraka sendiri. Dia cari manusia menemani dia untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang dilakukan Dajjal. Selain menghidupkan orang mati yang telah dia belah, dia bisa mengobati orang sakit. Bahkan dia bisa merusak seluruh muka bumi, dirusak sama dia. Tidak ada satu negeri pun kecuali Dajjal melaluinya dan pernah ke sana. Kecuali 2 kota. Masjid Nabawi dan kota Nabawi dan kota Haram. Karena ada malaikat yang menjaga dan Dajjal tidak bisa masuk ke sana. Dan di sini banyak ujian nanti. Banyak orang tertipu dengan Dajjal dan akhirnya beriman kepada Dajjal. Menganggap dia sebagai Tuhan. Bahkan Dajjal itu fisiknya dia bermata buta. Ada yang mengatakan matanya satu, yang satu terbuka, yang satu buta. Itu Dajjal. Dan kabar tentang Dajjal ini banyak sekali dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Di dalam riwayat dikatakan, ya, "Tsumma yursilullah azza wa jalla raihan baridan min qibal Syam, fala yabqa ala wajhil ard ahadun fi qalbi mithqala dzarratin min khair wal iman." Maka ketika itu nanti Dajjal turun duluan, Dajjal merusak semua di muka bumi, semua orang akan ngikutin Dajjal. Dia nggak bisa masuk kecuali Madinah dan Mekah. Ketika dia sudah melakukan kerusakan dan betul-betul kerusakan, turun Mahdi. Turunnya di Palestina. Mahdi turun di Palestina. Dan Nabi Isa alaihissalam pun diturunkan untuk melawan pasukan Dajjal. Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam bertemu di mana? Bertemu di Palestina. Imam Mahdi menjadi imam, Nabi Isa menjadi makmum. Di situ waktunya, maka Dajjal dibunuh. Salib-salib dipatahkan, babi-babi semua dibunuh. Hidup tentram seluruh alam 7 tahun. Dan ketika itu, ya, manusia semuanya melakukan syariat Nabi Muhammad SAW. Lalu keluarlah setelah itu angin. Yang angin ini meniup, tidak ada satu jiwa yang di dalamnya beriman kepada Allah dan Rasul, dengan tiupan angin ini dia mati. Matilah orang-orang beriman. Ya. Fala yabqa ala wajhil ard ahadun fi qalbi mithqala dzarratin min al-khair aw iman illa qabadathu hatta inna ahadukum law dakhala fi kabdil jabal la dakhaltu alaihi hatta taqbiduh. Walaupun kalian ketika itu bersembunyi di perut gunung, maka angin itu akan bertiup dan mematikannya. Jadi angin itu membawa kematian. Kemana orang mau bersembunyi, angin itu akan mencari dan mematikan. Tapi yang mati cuma orang beriman. Gimana kalau anginnya gitu kita pakai masker, Ustaz? Biar pakai masker. Itu angin tetap masuk. Iya, mau pakai masker, mau pakai tutup apapun, angin tetap masuk. Ya. Kemudian dikatakan, oke. Fayabqa syararun nas fi khifatit tayr, ahlamus siba, la ya'rifuna ma'rufan. Maka ketika itu yang hidup adalah manusia-manusia yang paling jahat. Yang enggak mengerti kebaikan, tidak pernah mengingkari kemungkaran. Yatamatsalu lahumus syaitan. Qala la tajibuna
Tiba-tiba syaitan datang memisalkan dengan mereka, menampakkan. Fayaqulu fama ta'muruna ya'muruhum bi'ibadatil awthan wa hum dzalika darun wa razaqahum. Syaitan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada berhala. Mereka beribadah lagi kepada berhala. Tsumma yunfaqu fis sur fala yasma ahadun illa asgha laita rafa'a laita. Kemudian barulah ditiupkannya sangkakala. Jadi sangkakala itu ditiupnya betul-betul setelah yang hidup adalah orang-orang jelek saja. Sebenarnya ini ringkas ya, ada beberapa kisah lagi turunnya Dabah, turunnya Ya'juj wal Ma'juj. Nabi Isa sudah menang dari Dajjal, tiba-tiba turun Ya'juj wal Ma'juj. Ya'juj wal Ma'juj menghancurkan semua yang di muka bumi. Nabi Isa bersembunyi ketika itu. Ketika Nabi Isa bersembunyi, Ya'juj wal Ma'juj saking sombongnya karena semua di muka bumi kalah sama Ya'juj wal Ma'juj, dia panah ke langit sampai akhirnya dia katakan yang di langit juga harus kubunuh. Lalu jatuhlah anak panah dari langit yang dia panahkan dari bumi tadi, jatuh sambil membawa darah. Ya'juj wal Ma'juj percaya diri mengatakan telah kubunuh yang di langit. Setelah itu Ya'juj wal Ma'juj beristirahat di malam hari. Ketika mereka beristirahat di malam hari, Allah utus pasukannya. Pasukan Allah untuk membunuh Ya'juj wal Ma'juj. Pasukannya adalah sebesar kutu yang akan memakan di belakang telinga leher Ya'juj wal Ma'juj. Maka pagi harinya Ya'juj wal Ma'juj semuanya mati dan terkapar dikarenakan mati dimakan atau diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Ya'juj wal Ma'juj. Baru setelah itu nanti orang akan merusak lagi di muka bumi. Gak ada orang beriman. Akhirnya orang akan mati, orang-orang beriman mati, kemudian barulah nanti ditiupkannya sangkakala. Ya. Jadi peniupan sangkakala itu gak akan disaksikan oleh orang-orang beriman. Matahari akan di gunung-gunung dinaikkan, insya Allah itu gak dialami orang-orang beriman. Orang beriman sudah diselamatkan oleh Allah dengan kematian sebelumnya, agar mereka tidak merasakan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Katakan, fama ta'muruna ya'muruhum bi'ibadatil awthan wa hum fi dzalika daru. Qala fa awwal man yasma'u rajulun yalutu haud ibilu wa yas'aqu an-nas. Thumma qala yursilullah qala yanzilullah mataran ka'annahu dhil fayunbitu minhu ajsadun nas. Kemudian ditiupkanlah sangkakala, maka tidak seorang pun yang tidak menundukkan isi lehernya lalu menongkangkan yang terkejut. Dan yang pertama kali mendengar suara sangkakala itu adalah seorang yang sedang melapa kolam untuk ontanya. Maka orang itu pun mati, dan mati pula orang-orang yang lain. Kemudian Allah mengirim, atau kata beliau, Allah menurunkan hujan seperti kabut tebal, dan tumbuhlah jasad-jasad manusia karenanya. Ini sebenarnya setelahnya lagi. Jadi begitu hancur semuanya ini di alam, udah betul-betul hancur, ditiupkan dengan sangkakala. Ketika ditiupkan sangkakala kan gunung-gunung seperti kapas. Ya. Dan sampai hari ini ya subhanallah, sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari kiamat itu betul-betul pasti sangat mudah bagi Allah melakukan. Coba saja sekarang matahari, bulan, bintang ditahan sejam saja sudah saling tabrakan. Hancur semua alam. Padahal matahari dengan bumi itu ya subhanallah, bumi itu sangat kecil, matahari itu besarnya jutaan dari bumi. Kalau bumi dimasukin ke dalam matahari aja, bumi udah hangus, habis bumi. Apalagi yang di dalam bumi manusianya. Dan alam ini sangat besar. Sampai hari ini secanggih apapun mereka melihat dengan alat bantu melihat alam, mereka belum tahu sebesar apa alam ini. Dan itu baru langit yang pertama. Belum lagi langit yang ketujuh. Alam ini saja kita nggak bisa ngebayangin. Bisa nggak kita ngebayangin alam ini? Nggak ada. Yang katanya bahkan ada planet yang lebih besar, ratusan kali, bahkan ribuan kali lebih besar daripada matahari. Dan itu sangat jauh. Berarti jauhnya semana. Lah alam yang kita nggak bisa bayangkan, lalu kita mau ngebayangkan Allah yang menciptakan alam. Lebih nggak bisa lagi.
Gak bisa lagi kita ngebayangkan Allah. Maka dikatakan Allahu Akbar. Allah itu akbar, sangat besar. Gak ada yang bisa membatasi besarnya Allah. Karena tidak sampai hari ini tidak ada yang bisa membatasi besarnya alam. Padahal itu makhluk Allah. Yang alam ini kalau dibandingkan dengan arsy Allah bagaikan jarum yang dilemparkan di padang pasir. Itu alamnya. Betapa besar alam Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat mudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa nufiqa fi ukhra fa idahum qiyamun yunzarun. Ketika didatangkan tadi hujan, yang semua sudah mati, sudah hancur. Ketika didatangkan hujan, turun hujan, kan tadi tersisa manusia adalah tulang ekornya. Dari tulang ekor ini ditiupkan lagi. Maka hiduplah manusia dari tulang ekor tadi. Fayunfakhu fi. Ini peniupan sangkakala yang kedua, manusia hidup. Tsumma yuqalu ayyuhan nas halummu ila rabbikum. Kemudian dikatakan manusia yang sudah bangkit tadi, dalam hadis dalam Al-Qur'an dikatakan mereka bangkitnya bagaikan laron yang keluar dari lubangnya. Dia betul-betul keluar semuanya. Bagaikan mereka, maka dikatakan dalam Quran idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isi perutnya. Yang maksud isi perutnya adalah semua manusia yang telah dikubur dikeluarkan hidup. Ketika mereka hidup dikeluarkan, dikatakan halummu ila rabbikum, mari ketemu Allah Subhanahu wa taala. Waqifuhum innahum mas'ulun. Biarkan mereka berdiri, sesungguhnya mereka itu akan ditanya. Sesungguhnya mereka akan ditanya. Jadi semuanya disuruh berdiri, ditanya satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhraju bi'tsan nar fayuqalu man min kam qala min kulli alfin tis'atun mi'a wa tis'in. Dikatakan lagi setelah itu, dikatakan keluarlah delegasi neraka. Berapa delegasi neraka? Dari tiap 1000 keluarkan 999 orang. Allah. Jadi ditanya, keluarkan orang yang mau masuk neraka. Berapa orang masuk neraka? Setiap 1000 ada 999 orang. Jadi yang masuk surga 1:1000. Allahu Akbar. 1:1000 orang masuk surga. Keluarkan 999 orang untuk masuk neraka. Maka dikatakan itulah hari yang menjadi anak-anak beruban dan hari disingkapnya betis. Itu yang disebutkan di Quran. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, jarak antara dua tiupan itu adalah 40. Tapi nggak disebutkan 40 apa. Jadi peniupan pertama hancurnya sangkakala, hancurnya alam semesta. Peniupan kedua adalah dibangkitkan. Di antara tiupan pertama dan tiupan kedua ini dijarakkan 40. Tidak disebutkan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Orang-orang bertanya, Abu Hurairah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, bukan itu yang saya maksud. Mereka menjawab 40 bulan, dia menjawab bukan itu yang saya maksud. 40 tahun, tanya mereka pula, dan dia jawab bukan itu yang saya maksud. Kemudian turunlah air dari langit, lalu mereka penghuni kubur tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Tadi kan kita bilang, kita tulang ekor seperti biji sawi. Dari biji itu tumbuh lagi kena dihujankan. Sabda Rasulullah SAW, tidak satu pun anggota tubuh manusia kecuali akan hancur selain satu tulang saja. Dalam riwayat, bumi selamanya tidak akan memakannya, yaitu tulang ekor. Dan dari tulang itulah penciptaan tubuh manusia disusun kembali pada hari kiamat. Menurut Ibnu Wahab, dalam hadis ini terdapat pertanyaan 40 Jumat. Abu Hurairah menjawab, saya tidak mau. Sayang isnadnya hadis mutkin. Jadi nggak tahu 40 apa itu. Antara peniupan pertama dengan peniupan kedua nggak tahu 40 apa. 40 Jumat kah? 40 bulan kah? 40 tahun kah? 40 hari? Tidak tahu. Keterangan hadis, kedua hadis di atas, ma'asihatihima fi ghayatil bayan fima dzakarnahu. Bersama hadis itu sahih, di puncak penjelasan tentang apa yang kami sebutkan. Yaziduhuma aidan bayanan fil abwab.
Dan ini akan menambah penjelasan nanti tentang bab wa ya'ti dzikrud dajjal mustau'iban fil asyrat. Nanti masalah dajjal kita sebutkan lagi lebih rinci ketika tanda-tanda hari kiamat. Jadi nanti dia juga akan sebutkan tanda-tanda hari kiamat. Insyaallah. Wa asqa ma'nahu wa amala laita yakni safhatil inaq wa yalutu ma'nahu yatiru wa yaslah wa qala Abu Hurairah abitu fihi tiwala ta'wilain. Al-awwal abitu ay imtana'at min bayan dzalika tafsir. Dikatakan, adapun perkataan Abu Hurairah abitu ada dua takwil. Pertama, abitu maksudnya saya tidak mau menjelaskan maupun menafsirkan. Ketika ditanya Abu Hurairah tadi, berapa hari? 40 apa ini? Abitu. Abaitu. Abaitu atau aku enggan, aku enggak mau. Tapi ada yang menafsirkan di sini, abaitu maksudnya saya tidak mau menanyakan hal itu kepada Nabi. Aku juga enggak tahu. Ada yang mengatakan aku tidak mau jelaskan, ada yang mengatakan aku pun enggak tahu karena aku enggak tanya kepada Nabi. Takwil pertama agaknya lebih nyata, yakni bahwa Abu Hurairah tidak mau menjelaskan meski sebenarnya tahu jawabannya karena tidak ada hajat mendesaknya untuk menjelaskan. Di samping bukan termasuk keterangan dan petunjuk yang harus disampaikan, dalam hal ini ada riwayat dari Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, saya memelihara dua wadah ilmu. Salah satunya saya sebarkan dan yang lainnya andainya saya sebarkan di saya terputuslah kerongkonganku ini. Maksudnya ada ilmu-ilmu yang enggak harus disampaikan. Termasuk berapa hari di sini antara jarak tiupan pertama dengan tiupan kedua. 40 apa di sini enggak dijelaskan. Tapi Abu Hurairah sebenarnya tahu. Sementara itu, ada suatu riwayat mengatakan bahwa jarak antara dua tiupan adalah 40 tahun. Tapi Allah juala yang lebih tahu. Dan soal ini akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti. Hanad bin Sirri menyebutkan, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan, dari As-Suddi. Dia berkata, saya pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang maksud ayat tersebut. Di surat Maryam ayat 64. Surat Maryam ayat 64 ini ketika walahuma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Kepunyaannya lah apa yang ada di depan, apa-apa yang ada di belakang dan apa-apa yang di antara itu. Dia tidak menjawab pertanyaanku, tapi kemudian saya mendengar bahwasan dimaksud ialah jarak antara dua tiupan sangkakala, yakni telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Abu Ja'far Razi dari Abu Aliyah. Dan apa-apa yang diantara itu dikatakan jarak antara dua tiupan, Allahu a'lam. Jadi berapa jarak dua tiupan ini? Tiupannya masih dirahasiakan oleh Abu Hurairah. Ada yang mengatakan 40 tahun. Ada yang mengatakan 40 saja. Yang jelas ada dua peniupan. Tiupan yang pertama, alam ini akan hancur. Tiupan yang kedua, manusia akan dibangkitkan. Wa nufikha fihi sur, ketika itu akan ditiupkan sangkakala. Bahkan dalam riwayat juga disebutkan sekarang malaikat yang diperintahkan untuk meniupkan sangkakala sudah meletakkan mulutnya di ujung sangkakala itu, di ujung trompetnya. Jadi tinggal tunggu perintah, kapan diperintahkan dia akan tiupkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Nanti kita bahas ini. Ayat Zumar atau surat Zumar ayat 68. Dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Jadi tiupan sangkakala yang pertama, makhluk-makhluk langit pun ada yang meninggal, ada yang mati. Termasuk sebagian malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengurus manusia, dia akan mati. Tapi ada malaikat-malaikat yang tidak mati, di antara malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah kita akan bahas di pertemuan akan datang, tiupan sangkakala yang pertama. Bagaimana keadaan tiupan sangkakala yang pertama dan siapa yang dikecualikan ketika itu? Ada yang dikecualikan, dia tidak mati. Berarti ada makhluk yang Allah kecualikan, sekitar 8 makhluk Allah yang tidak akan pernah mati. Ini akan kita bahas di pertemuan akan datang. Ya, termasuk salah satunya tadi tulang ekor manusia itu tidak akan hancur. Itu tetap ada. Termasuk arsy Allah.
termasuk kolam, ya, termasuk juga malaikat yang memikul arsy Allah, itu tidak akan mati. Termasuk juga surga dan neraka, karena surga ada di atas langit dan dia tidak akan hancur. Itu makhluk-makhluk yang dikecualikan. Ketika diceritakan di Quran, tiupan itu menghancurkan semua makhluk, betul, kecuali yang dikecualikan. Maka dikatakan surat Zumar ini, ditiupkanlah sangkakala, hancurlah siapa yang ada di bumi dan di langit, kecuali mansya Allah, siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiupkan lagi, faidahum qiyamu yang turun. Tiba-tiba mereka sudah berdiri dan mereka melihat sambil menunggu. Allah musta'an. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Surat Az-Zumar ayat 68 tentang peniupan sangkakala. Ada pertanyaan, tafadhol. Jadi berkaitan dengan kubur, siksa kubur, nikmat kubur, orang yang bebas dari siksa kubur, itu sudah selesai. Kita akan masuk kepada peniupan sangkakala. Ada pertanyaan, tafadhol. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tasyahud awal. Baca salawatnya sampai selesai atau tidak? Di salawat awal itu boleh kita tidak baca salawat. Boleh tahiyat saja. Tahiyatulillahi salawat. Boleh. Kalau mau sampai selesai sebagaimana salawatnya Ibrahimiyah, itu pun dibolehkan. Ya Allah alam. Tapi kalau rokaat akhir, maka di situ sebagian menganggap wajib kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan lain? Fadhol. Ya. Hmm. Yang tinggal itu orang yang tidak beriman ya sekarang. Kan cuma kita semua yang beriman. Berarti maksudnya ini apakah ada yang tertinggal itu orang yang tidak beriman saat kita atau orang yang Islam tapi yang munafik? Jadi memang hadis itu, hadis tadi ya, begitu Dajjal mati akan terjadi kedamaian 7 tahun setelah itu datang angin. Sebenarnya itu langsung ringkasan. Karena sebelumnya ada kisah siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj datang juga ketika itu. Jadi peniupan sangkakala atau peniupan ruh atau angin yang datang itu akhir. Siapa yang mati? Semua mati kecuali yang di hatinya ada iman kepada Allah. Orang munafik gimana Ustaz? Orang munafik kan hatinya nggak ada iman kepada Allah. Mereka nggak beriman. Cuman lisan dan perbuatan mereka saja pura-pura beriman. Jadi mereka akan mati orang munafik di situ. Tidak akan mati orang munafik di situ. Yang mati hanya orang beriman. Allahu a'lam. Ya, ada lagi yang lain? Ya, tidak ada, kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.